Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa'allimna at-ta'wil amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa bikum fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan ngaji kitab Risalatul Adab fi ilmi adabil bahsi wal munadharah. Sekarang kita akan membahas mengenai jawaban-jawaban dari sahibut ta'rif ketika definisinya mendapatkan bantahan dari orang lain atau dari mustadil. Maka ketika suatu definisi mendapatkan bantahan, mendapatkan sanggahan dari orang lain, maka sahibut ta'rif bisa menjawabnya dengan tahapan-tahapan yang akan dijelaskan di sini. Idza taradal mustadillu, apabila menyanggah al-mustadillu siapa mustadil alat ta'rifi atas definisi bi annahu dengan sesungguhnya ta'rif ghairu jami'in ialah tidak jami'. Maksudnya jami ini tidak menghimpun terhadap seluruh individu yang dicakup oleh mu'arraf. Al-ghairu mani'in atau tidak mani, tidak bisa mencegah masuknya individu di luar individu yang dicakup oleh mu'arraf. Karena maka ada li sahibit ta'rifi, ialah bagi sahibut ta'rif, orang yang memiliki ta'rif definisi, ayyujibah, ini ayyujibah ya, ayyujibah apa menjawab siapa sahibut ta'rif an kulli wahidin dari masing-masing min hadainil i'tiradaini dari dua sanggahan ini yaitu ghairu jami' dan ghairu mani' bi tahriril muradi dengan menguraikan maksud. Jadi ketika ada suatu definisi disanggah oleh orang lain bahwasanya definisi ini ghairu jami' dan ghairu mani', maka cara menjawabnya sahibut ta'rif ialah dengan cara tahriril murad, yaitu memperjelas maksud dari mu'arrafnya atau dari bagian-bagian dari definisinya. Nih, yaitu tahrirul murad. Nah, nanti tahrirul murad ini ada bagian-bagiannya. Apa yang disebut dengan tahrirul murad itu? Wa tahrirul muradi, dan tahrirul murad, adapun tahrirul murad menguraikan maksud atau memperjelas maksud ala arba'ati anwa'in ialah atas 4 macam, ada 4 macam. Li'annahu karena sesungguhnya tahrirul murad imma tahrirul muradi minal mu'arraf, ada kalanya ialah menguraikan, memperjelas maksud minal mu'arrafi dari mu'arraf, sesuatu yang didefinisikan. Wa imma tahrirul muradi, dan ada kalanya menguraikan maksud, memperjelas maksud mimba di ajza'it ta'rifi dari sebagian bagian-bagian ta'rif. Artinya bagian-bagian penyusun ta'rifnya yang diperjelas maksudnya apa. Wa imma tahrirul muradi min nau'it ta'rif, dan ada kalanya menguraikan maksud, memperjelas maksud min nau'it ta'rifi dari macam ta'rifnya, definisinya. Apakah termasuk ta'rif bilhad, birrasm, atau termasuk ta'rif lafzi. Ini namanya tahrirul murad min nau'it ta'rif. Dan yang keempat, wa imma tahrirul murad, dan ada kalanya menguraikan maksud, memperjelas maksud minal madhabi dari madhab, pendapat ulama, alladzi yang yabni, yang mendasarkan siapa sahibut ta'rif alaihi atas alladzi at-ta'rifa pada ta'rif, atau kalau mau dibaca mabni majhul yubna yang didasarkan alaihi atas alladzi at-ta'rifu apa ta'rif. Jadi tahrirul murad itu ada 4 ya.
yaitu tahrirul murad minal mu'arraf, yang didefinisikan, yang diperjelas maksudnya. Wa imma tahrirul murad min ba'di ajza'i ta'rif, bagian-bagian ta'rifnya yang diperjelas. Misalnya di dalam ta'rif al-insanu hayawanun natik, ta'rifnya ini adalah hayawanun natik. Ini kan terdiri dari dua bagian. Pertama dari bagian hayawan, yang kedua dari bagian natik. Nah, diperjelas maksud dari hayawan atau natik ini. Namanya tahrirul murad min ba'di ajza'i ta'rif. Wa imma tahrirul murad min nawi ta'rif, memperjelas maksud dari macam ta'rifnya. Misalnya apakah ta'rif bil had, bil rasm. Dan memperjelas maksud dari madhab atau pendapat yang dijadikan sandaran di dalam membangun definisi. Nanti akan diperjelas ini satu-satu. Tahrirul muradi minal mu'arraf, memperjelas maksud dari mu'arraf. Amma tahrirul muradi, adapun memperjelas maksud minal mu'arrafi, dari mu'arraf, sesuatu yang didefinisikan, fahuwa, maka adapun tahrirul murad, ibaratun, ialah ungkapan, antafsirihi, dari menafsirkan, memperjelas mu'arraf, bimaknan, dengan makna, maksudin, yang dimaksudkan, yang diinginkan, lahu, bagi sahibut ta'rif, a'amma, yang lebih umum, au akhassoh, atau yang lebih khusus, minal makna, dari makna, al-mutabadari, yang ditangkap, minhu, dari mu'arraf, liyasiro, agar menjadi al-mu'arrafu, apa mu'arraf, musawiyan, ialah setara, sama, li ta'rifi, bagi ta'rifnya. Jadi memperjelas mu'arraf itu, atau tahrirul murad minal mu'arraf itu adalah memperjelas maksud dari mu'arrafnya, sesuatu yang didefinisikan. Misalnya mustadil beranggapan bahwasanya mu'arraf itu lebih umum daripada ta'rifnya. Atau mustadil mengatakan, membantah dan mengatakan bahwasanya mu'arrafnya lebih khusus daripada ta'rifnya. Maka sahibut ta'rif memperjelas maksudnya dari mu'arraf ini. Sehingga antara mu'arraf dan ta'rif hubungannya hubungan tasawi, hubungannya setara. Karena di dalam ta'rif itu kan salah satu syaratnya antara mu'arraf dan ta'rifnya harus hubungannya hubungan setara. Tidak boleh lebih khusus, tidak boleh lebih umum. Nah, kalau ada mustadil yang membantah bahwasanya mu'arrafnya itu adalah lebih umum atau lebih khusus, maka sahibut ta'rif tinggal menjelaskan bahwasanya yang dimaksudkan itu adalah ini. Nah, bukan sebagaimana yang dipahami oleh mustadil. Wa amma tahrirul murad. Nah, ini ya. Tahrirul muradi min ba'di ajza'i ta'rif, memperjelas atau menguraikan maksud dari sebagian bagian-bagian ta'rif. Wa amma tahrirul muradi, dan adapun memperjelas maksud min ba'di ajza'i ta'rifi, dari sebagian bagian-bagian ta'rif, fahasiluhu, maka adapun hasil atau inti pokoknya tahrirul murad min ba'di ajza'i ta'rif ayya mada, ialah bersengaja sahibut ta'rifi, siapa sahibut ta'rif, ila juz'in, pada bagian, min ajza'ihi, dari bagian-bagian ta'rif, fayufassiruhu, maka menafsirkan siapa sahibut ta'rif, hu, terhadap juzuk, bimaknan, dengan makna, maksudin, yang dimaksudkan, lahu, bagi sahibut ta'rif, a'ammah, yang lebih umum, au akhassoh, atau lebih khusus, minal makna, dari makna, al-mutabadari, yang ditangkap, minhu, dari juz'un min ajza'ihi, liyasirat ta'rifu, agar menjadi at-ta'rifu, apa ta'rif, musawiyan, ialah setara, lil mu'arrafi, terhadap mu'arrafnya. Maksud dari memperjelas ajza'ut ta'rif ini, misalnya ya, mustadil beranggapan bahwasanya ta'rif lebih khusus atau lebih umum daripada mu'arrafnya. Ini kebalikan yang pertama. Kalau barusan yang pertama, yang mustadil anggap lebih umum dan lebih khusus adalah mu'arrafnya. Nah, sekarang
yang dianggap lebih umum atau lebih khusus, yaitu ta'rifnya atau bagian-bagian yang menyusun ta'rif. Misalnya ya, al-insanu hayawanun natik misalnya. Nah, yang dianggap lebih umum atau lebih khusus ini adalah hayawan atau natik. Mustadil beranggapan bahwasanya yang menyusun bagian-bagian ta'rif ini lebih umum daripada mu'arrafnya. Sekali lagi, hubungan antara mu'arraf dan ta'rif harus tasawi, harus setara. Kalau hubungannya itu a'am atau akhas, a'am atau khas berarti ta'rif ini cacat. Nah, kalau ada mustadil atau orang lain yang menyanggah, yang beranggapan bahwasanya ta'rif ini lebih am atau lebih akhas daripada mu'arraf, maka sahibut ta'rif tinggal memperjelas maksud dari bagian-bagian dari ta'rif ini, bahwasanya yang dimaksudkan adalah ini, bukan sebagaimana yang dianggap, yang ditangkap oleh mustadil, orang yang menyanggah. Tahrirul muradi min nau'it ta'rif, menguraikan maksud dari macam ta'rif. Wa amma tahrirul muradi, dan adapun menguraikan maksud atau memperjelas maksud min nau'it ta'rifi, dari macam ta'rif, fa innama, maka sesungguhnya yakunu ialah ada apa tahrirul murad min nau'it ta'rif idza taradal muallilu, ialah apabila menyanggah al muallilu, siapa muallil. Muallil ini sama dengan mustadil ya, atau mu'tarid. Alat ta'rifi, atas ta'rif, mutawahiman, dengan menduga, annahu, bahwa sesungguhnya ta'rif hakikiyun adalah ta'rif hakiki, au ismi, atau ta'rif ismi. Fi hini annahu, pada saat annahu sesungguhnya ta'rif lafziyun adalah ta'rif lafzi. Atau au mutawahiman, atau menduga, annahu sesungguhnya ta'rif haddun adalah had, hakikiyun hakiki, tamun tam, fi hini annahu, pada saat annahu sesungguhnya ta'rif haddun nakisun au ismi, adalah had nakis atau ismi. Wa hasiluhu, dan adapun hasilnya atau inti pokoknya tahrirul murad min na'i ta'rif, ayyubayyina, ialah menjelaskan sahibut ta'rifi, siapa sahibut ta'rif, an-naw'a, terhadap macam, alladzi, yang aradahu, yang menginginkan siapa sahibut ta'rif hu terhadap alladzi, min ta'rifihi, dari ta'rifnya sahibut ta'rif. Wa sayattadhihu, dan akan jelas lakah bagimu, zalika, apa hal tersebut, yaitu tahrirul murad min na'i ta'rif ini, fil amsilati, di dalam contoh-contoh, allati, yang aradnaha, yang menampilkan kami, yang memperlihatkan kami, ha terhadap amsilah, lil munaqasyati, untuk munaqasyah, berdebat, berdiskusi, insyaallah. Maksud dari tahrirul murad min na'i ta'rif ini, yaitu sahibut ta'rif memperjelas maksud dari macam ta'rifnya. Misalnya mustadil menduga bahwasanya ta'rif yang diutarakan oleh sahibut ta'rif ini adalah ta'rif hakiki. Nah, padahal yang diinginkan oleh sahibut ta'rif adalah ta'rif ismi atau ta'rif lafzi. Maka ketika ada dugaan semacam itu, ketika mustadil menduga bahwasanya ta'rif sahibut ta'rif ini adalah hakiki, padahal yang diinginkan adalah ismi, maka sahibut ta'rif memperjelas maksudnya. Nah, bahwasanya ta'rif ini adalah ta'rif ismi, bukan sebagaimana yang diduga oleh mustadil. Ini namanya tahrirul murad min ta'rif. Selanjutnya tahrirul murad minal mazhab, yaitu menguraikan maksud minal mazhabi, dari mazhab. Wa amma tahrirul muradi, dan adapun memperjelas maksud atau menguraikan maksud minal mazhabi, dari mazhab,
pandangan, pendapat alladzi yang bana mendasarkan alaihi atas alladzi sahibut ta'rifi, siapa sahibut ta'rif, ta'rifahu terhadap definisinya sahibut ta'rif, fahasiluhu maka adapun hasilnya tahrirul murad minal madhab ayyubayyina ialah menjelaskan siapa sahibut ta'rif lil muallil terhadap muallil. Muallil ini sama dengan mustadil ya, biar tidak ada istibah. Lil muallil atau lil mustadil anna tiradahu bahwasanya sanggahannya muallil alladzi yang i'tarada yang menyanggah siapa muallil bihi dengan alladzi alaihi atas ta'rif innama sesungguhnya ialah yatimu sempurna apa i'tirad ala madhabi jama'atin atas pendapat sekelompok minal ulama'i dari ulama lam yabni yang tidak mendasarkan huwa yang tidak mendasarkan siapa sahibut ta'rif huwa sahibut ta'rif ta'rifahu terhadap definisinya sahibut ta'rif ala madhabihim atas pendapatnya jama'atin minal ulama wa innama dan sesungguhnya banahu mendasarkan siapa sahibut ta'rif hu terhadap ta'rifahu ala madhabi qaumin atas pendapatnya sekelompok ulama akharina yang lain la yashtarituna yang tidak mensyaratkan siapa qaumun akharin fit ta'rifi di dalam ta'rif asyarta terhadap syarat alladzi dzakara yang menyebutkan siapa muallim anna ta'rifa bahwa sesungguhnya ta'rif lam yastaufihi ialah tidak memenuhi apa at-ta'rif hu terhadap syarat hu terhadap alladzi asyarta alladzi. Jadi tahrirul murad minal madhab ini misalnya ada mustadil ya, ada yang mustadil yang menyanggah sebuah ta'rif bahwasanya ta'rif ini keliru, yang benar adalah demikian. Nah, dasar dari mustadil menyanggah ini misalnya karena mengikuti pendapatnya ulama Kufah atau ulama fikih atau yang lainnya. Sementara sahibut ta'rif mendasarkan ta'rifnya ini berdasarkan pendapat ulama Basrah misalnya demikian ya. Maka kalau sahibut ta'rif mendapatkan bantahan yang seperti ini, maka tinggal memperjelas bahwasanya ta'rif ini dia dasarkan atas pendapat ulama Basrah, tidak sebagaimana yang diduga oleh mustadil ya, yang mana mustadil itu menduga bahwasanya ta'rif ini berdasarkan pendapat ulama Kufah. Ajwibatun ukhra ghairu tahriril murad. Jawaban-jawaban yang lain selain tahrirul murad. Tahrirul murad ini ya digunakan apabila ta'rif itu dibantah, disanggah bahwasanya ta'rif itu ghairu jami atau ghairu mani. Baru menggunakan penjelasan tahrirul murad. Nah, kalau yang disanggah bukan ghairu jami atau ghairu mani, misalnya ya, melainkan istilzamul muhal atau ta'rifnya tidak lebih jelas daripada mu'arrafnya, maka ini jawabannya. Fa idza taradal muallilu apabila menyanggah al muallilu siapa muallil, muallil ini sama dengan mustadil ala sahibit ta'rif atas sahibit ta'rif orang yang memiliki ta'rif definisi bi anna ta'rifahu bahwa sesungguhnya ta'rifnya definisinya sahibut ta'rif laisa ialah tidak ada apa ta'rifahu awdah ialah lebih jelas minal mu'arrafi dari sesuatu yang didefinisikan dari mu'arrafnya fal jawabu maka adapun jawaban anhu dari i'tirad biman ikaunihi ialah dengan menolak adanya ta'rif ghairu awdah ialah tidak lebih jelas mustanidan dengan bersandar ila annal wudu bahwa sesungguhnya jelas
wal khofa dan samar mimma ialah sebagian dari sesuatu ya tafawatu yang berbeda apa ma bitafawutin nasi dengan perbedaan manusia. Farubba khafiin maka banyak sekali sesuatu yang samar indaka menurutmu wahuah dan adapun khafi fi wayatil wuduhi ialah sangat jelas indi menurutku au inda ghairina atau menurut selain kita minan nasi dari manusia ya. Apabila mustadil menyanggah suatu ta'rif bahwa ta'rif ini laisa Allah tidak lebih jelas daripada mu'arrafnya, maka sahibut ta'rif menolak anggapan ini ya, bantahan ini dengan cara bahwasanya oh tidak. Nah, ini ta'rif saya ini jelas menurut saya misalnya ya. Atau jelas menurut kelompok saya atau jelas menurut golongan ini. Tinggal seperti itu ya. Yaitu bahwasanya al-wudu wal khofa mimma yatafawatu bitafawutin nas. Dengan cara demikian. Wa idza taradah dan apabila menyanggah al-muallilu siapa muallil bi anna hadat ta'rif bahwa sesungguhnya apa ta'rif ini mustalzimun ialah berkonsekuensi lil muhali pada kemustahilan. Fajawabu sahibit ta'rif maka adapun jawaban sahibut ta'rif alaihi atas i'tirad yakunu ialah ada apa jawab biman istilzamit ta'rif dan ialah dengan menolak berkonsekuensinya ta'rif 5 terhadap sesuatu zukiroh yang telah disebutkan apa minal muhali dari kemustahilan kad dauri seperti daur mustanidan dengan bersandar ila an-najihati kullin bahwa sesungguhnya sisi masing-masing min tawaqqufit ta'rifi dari tergantungnya ta'rif alal mu'arrafi atas mu'arraf wal mu'arrafi dan mu'arraf atas ta'rifi atas ta'rif munfakkatun ialah terlepas terpisah ya hilang ya terlepas terpisah atau hilang. Waqat yujibuh dan terkadang menjawab siapa sahibut ta'rif bi anna daurah bahwa sesungguhnya daur alladzi istalzamahu yang berkonsekuensi hu terhadap alladzi daur ta'rifuhu apa ta'rifnya sahibut ta'rif laisa ialah tidak ada apa daur muhalan ialah mustahil li'annahu karena sesungguhnya daurun ma'i ialah daurun ma'i la sabki bukan daur sabki. Jadi daur itu ada dua, ada daur ma'i dan ada daur sabki. Nanti akan diperjelas di tatbik dan di dalam contoh ya. Wasayat tadihu dan akan jelas lakah apa. Wasayat tadihu dan akan jelas lakah terhadapnya. Kullu hadza apa masing-masing ini fil amsilatil atiyati di dalam contoh-contoh yang akan datang insya Allah. Jadi kalau mustadil menyanggah ta'rif bahwasanya ta'rif ini laisa Allah maka tinggal perjelas ya bahwasanya kejelasan dan ketidakjelasan itu ya relatif masing-masing berbeda satu sama lain. Dan apabila mustadil menyanggah bahwasanya ta'rif ini yastalzimul muhal berkonsekuensi pada kemustahilan misalnya berkonsekuensi pada daur maka tinggal ya memperjelas sahibut ta'rif tinggal memperjelas bahwasanya daur yang berkonsekuensi ya yang nanti ta'rif ini berkonsekuensi pada daur tersebut bukan daur sabki melainkan daur ma'i. Nah, atau nanti ya perjelas bahwasanya anggapan mustadil bahwasanya ta'rif ini berkonsekuensi pada daur perjelas oleh sahibut ta'rif bahwasanya dugaan ini salah dan keliru. Tinggal perjelas bagaimana ta'rifnya ini tidak berkonsekuensi pada kemustahilan. Demikian cara sahibut ta'rif menjawab bantahan yang diarahkan oleh mustadil ya. Mustadil atau mu'tarid. Di sini juga disebut dengan mu'allil. Demikian, semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.